Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Video ini dalam rangka pemenuhan tugas monolog pada hari yang ke-8. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi, Angkatan 5, Kelompok 2. Saat ini saya berada di instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi untuk formasi auditor. Saya Mayanti Deborah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan yang berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance maupun pemerintahan yang bersih atau clean government. Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi berlokasi di dalam Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Jalan Delta Mas Boulevard, Sukamahi, Cikarang Pusat. Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut. Pertama, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Kedua, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Kelima, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keenam, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yang ketujuh, pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi adalah terwujudnya Kabupaten Bekasi bersinar, yaitu berdaya saing, sejahtera, indah, dan ramah lingkungan tahun 2022. Inspektorat Daerah selaku lembaga pengawasan internal pemerintah memiliki tugas untuk mewujudkan visi kepala daerah melalui misi yaitu meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 71 Tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Inspektur Daerah. Yang kedua, Sekretariat yang terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian. Yang ketiga, Inspektur Pembantu 1. Yang keempat, Inspektur Pembantu 2. Yang kelima, Inspektur Pembantu 3. Yang keenam, Inspektur Pembantu 4. Yang ketujuh, Inspektur Pembantu 5. Yang kedelapan, Kelompok Jabatan Fungsional. Yang kesembilan, Pejabat Fungsional. Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi juga memberikan fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat untuk menampung segala bentuk aduan, keluhan, permasalahan, ataupun jika ditemukan adanya indikasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi, yang mana masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut akan terjamin kerahasiaannya. Aduan masyarakat tersebut akan ditampung dan dilakukan validasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi untuk dilakukan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan atas aduan tersebut.
Fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan mengunjungi website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian, dengan cara mengisi formulir pengaduan masyarakat dan formulir whistleblowing system. Saya adalah peserta CPNS Kabupaten Bekasi yang saat ini berada di instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi untuk formasi auditor. Dengan status saya yang masih menjadi CPNS, saya ditempatkan di Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi, Subbagian Perencanaan, sebagai pelaksana pengelola program dan kegiatan. Sebagai pelaksana pengelola program dan kegiatan, saya mempunyai tugas pokok untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Adapun standar layanan yang harus dicapai adalah sebagai berikut. Pertama, kemampuan dalam mengelola program kerja, perlengkapan bahan kebijakan, dan pedoman teknis perencanaan program dan kegiatan dengan baik. Kedua, pelaksanaan pemantauan terhadap kebijakan dan pedoman teknis perencanaan program dan kegiatan dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ketiga, mengendalikan program kerja dan pedoman teknis perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pengelola program dan kegiatan, saya berkomitmen untuk menerapkan Smart ASN dalam pekerjaan saya sehari-hari dengan cara mengimplementasikan literasi digital seperti penggunaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran, pencarian literatur, dan pemilihan data untuk menambah referensi dalam kegiatan penyusunan program dan kegiatan. Selain itu, sebagai ASN, saya juga aktif dalam penggunaan media sosial dengan menerapkan etika dan etiket berinternet. Salah satunya adalah dengan menghindari informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Saya akan berkomitmen menjadi ASN yang profesional, memiliki dan menerapkan core value ASN berakhlak, menerapkan etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN.